Lagi-lagi harga emas Antam cetak kenaikan tertinggi hari ini. Harga emas dibanderol Rp2.250.000 per 1 gramnya, pemirsa. Pagi ini harga emas Antam kembali melejit dan mencetak rekor lagi, pemirsa. Naik Rp11.000 atau seharga Rp2.250.000 per gram. Kenaikan ini jadi yang tertinggi kalau dibandingkan hari Sabtu kemarin, di mana harga emas Antam seharga Rp2.239.000 per gramnya. Harga emas Antam konsisten mencetak rekor dalam beberapa hari terakhir ini, dan secara total harga emas Antam sudah naik hingga Rp16.000 per gramnya dalam sepekan terakhir hingga hari ini. Penguatan harga emas ini mengikuti harga emas global yang sekarang, pemirsa, menyentuh $3.900 per onsnya untuk pertama kalinya pada perdagangan awal Asia pagi ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta pemerintah daerah untuk menyerap anggaran transfer ke daerah secara optimal guna menggerakkan roda perekonomian daerah. Menurut Purbaya, jika ekonomi tumbuh, maka negara bisa menghimpun pajak lebih banyak. Dan jika pendapatan negara bertambah, alokasi anggaran belanja untuk transfer ke daerah juga berpotensi meningkat. Ya, dan pemirsa, Pemda harus serap anggaran TKD secara maksimal. Ini yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi, pemirsa, yang berencana mengambil langkah tegas jika Pemda tidak kunjung mampu menggunakan anggarannya untuk pembangunan di daerahnya masing-masing. Purbaya juga mengancam akan mengambil kembali dana Pemda yang mengendap di bank agar bisa dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang lain. Nanti kita lihat ke depan seperti apa. Kalau dalam triwulan pertama atau 2 tahun depan ekonominya membaik dan uang saya lebih banyak daripada sebelumnya, mungkin sebagian saya akan transfer lagi ke daerah. Jadi ekonomi di daerah sebetulnya uangnya nggak berkurang, malah ditambah secara net ya. Tapi kan biasa daerah kan pemerintah pengen jalanin sendiri, dan mereka masih belajar juga. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Thohir menyoroti tingginya inflasi di sejumlah provinsi, dan Sumatera Utara ini mencatat inflasi tertinggi sebesar 5,32%, disusul Riau 5,8%, di mana angka tersebut menunjukkan tekanan harga yang dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah Sumatera. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Thohir menyoroti tingginya inflasi di sejumlah provinsi pada rapat pengendalian inflasi daerah pekan ini. Berdasarkan data yang dipaparkan, Sumatera Utara mencatat inflasi tertinggi sebesar 5,32%, disusul Riau 5,08%, Aceh 4,45%, dan Sumatera Barat 4,22%. Angka tersebut menunjukkan tekanan harga yang sudah mulai dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah Sumatera. Tomsi mengatakan bahwa kenaikan inflasi di atas 5% merupakan sinyal serius bagi pemerintah daerah untuk segera bertindak. Pihaknya meminta perhatian khusus dari para gubernur di daerah dengan tingkat inflasi tertinggi agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor penyebabnya. Yang menjadi permasalahan hanya sedikit provinsi, hanya sedikit kota dan kabupaten yang inflasinya tinggi. Oleh sebab itu, teman-teman kepala daerah dan pemerintah daerah harus bekerja keras nih, daerah yang merah-merah ini. Kenapa? Karena yang lain bisa. Tomsi menambahkan, daerah dengan inflasi tinggi perlu memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, dinas perdagangan, dan pelaku pasar agar penyaluran barang tetap lancar dan harga bisa terkendali. Perum Bulog menegaskan distribusi beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan terus dimasifkan ke seluruh daerah guna menjaga ketersediaan stok, menekan inflasi, dan memastikan stabilitas harga beras nasional. Adapun total realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 463.959 ton atau 30,93% dari target 1,5 juta ton. Perum Bulog menegaskan distribusi beras, stabilisasi pasokan, dan harga pangan terus dimasifkan ke seluruh daerah guna menjaga ketersediaan stok, menekan inflasi, dan memastikan stabilitas harga beras nasional.
Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog Epi Sulandari mengungkapkan, adapun stok cadangan beras pemerintah di gudang Bulog mencapai 3,9 juta ton. Sementara itu total realisasi beras SPHP mencapai 463.959 ton atau 30,93% dari pagu 1,5 juta ton. Bahwa posisi stok kami per hari kemarin sore adalah 3,9 juta ton, tepatnya 3.905.586 ton yang terdiri 3,86 juta ton adalah stok cadangan beras pemerintah dan 41 juta ton adalah cadangan stok beras komersial. Stok ini sudah kami sebarkan ke seluruh Indonesia dan siap untuk dilakukan untuk kepentingan atau penyaluran yang ditetapkan oleh pemerintah. Total realisasi SPHP adalah 463.000 ton atau 30% dari pagu kita 1,5 juta ton, dan ini kita lakukan setiap hari di seluruh Indonesia. Epi menambahkan, Perum Bulog akan terus berupaya mengejar target penyaluran beras SPHP melalui pengecer di pasar rakyat, retail modern, outlet binaan Pemda. Pihaknya juga terus memantau terhadap pergerakan harga beras di pasar rakyat di setiap daerah. Sementara itu berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 8 September 2025, realisasi anggaran makan bergizi gratis sudah mencapai 13 triliun rupiah atau 18,3% dari total pagu 71 triliun rupiah. Mekanisme pencairan dana makan bergizi gratis telah berubah saat ini. Bukan dengan sistem reimburse, melainkan dengan sistem pencairan langsung. Di mana Badan Gizi Nasional akan melaporkan ke Kementerian Keuangan perencanaan untuk 10 hari. Setelah disampaikan, Kementerian Keuangan kemudian akan mencairkan anggaran untuk kebutuhan selama 10 hari tersebut. Dalam catatan Kementerian Keuangan, realisasi anggaran program makan bergizi gratis hingga 8 September 2025 telah mencapai 13 triliun rupiah atau 18,3% dari pagu APBN sebesar 71 triliun rupiah. Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan, hingga Jumat 26 September 2025, anggaran MBG yang telah terserap bertambah menjadi 19,3 triliun rupiah. Hingga saat ini program makan bergizi gratis telah menjangkau 22,7 juta penerima manfaat dengan total 7.644 satuan penyelenggara program gizi atau SPPG. Dengan anggaran yang terus meningkat, pemerintah berharap pelayanan makan bergizi gratis nantinya bisa menjangkau 82,9 juta penerima makan bergizi gratis. Penyerapan anggaran makan bergizi gratis ini berkorelasi positif dengan jumlah penerima manfaat yang terus meningkat. Pemerintah mengklaim bahwa realisasi anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin cepat, di mana realisasi anggaran dari bulan Agustus ke September 2025 tercatat sudah naik 3 kali lipat. Terbaru, hingga awal Oktober 2025, dana yang terserap sudah menembus 20 triliun rupiah. Angka ini digunakan untuk melayani sekitar 30 juta penerima dan melibatkan sekitar 13.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi.